Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ditargetkan 5 hingga 6%, menyusul bangkitnya ekspor produk UMKM di tengah pandemi saat ini. Pandemi COVID-19 berdampak ke sektor ekonomi di Provinsi NTB, termasuk agrobisnis dan pariwisata. Di tengah pandemi saat ini, para pelaku usaha berinovasi menciptakan lapangan kerja dari UMKM dan sejumlah UMKM mampu bertahan di tengah keterpurukan di tengah pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas ekspor produk UMKM, pemerintah daerah terus melakukan inovasi dengan terobosan digitalisasi. Mengambil satu momentum di mana para pelaku ekspor kita bagian daripada pahlawan kekinian yang memiliki semangat untuk terus bekerja, mengurangi angka pengangguran dan juga mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan ekspor mereka dengan cara meningkatkan value daripada produk-produk yang mereka miliki. Ekspor UMKM NTB optimis meningkat pasca pemulihan pandemi pada tahun 2022 mendatang. Kita yakin bahwa proyeksi ekonomi kita pun di tahun 2022 insya Allah akan seiring dengan vaksinasi dan juga semakin membaiknya protokol kesehatan, kesadaran masyarakat, dan bagaimana juga aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat kembali tumbuh. Produk UMKM NTB telah melakukan ekspor ke berbagai negara seperti kopi, kerajinan ketak, teh, kelor, dan gerabah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, sementara itu gelaran internasional WSBK dan MotoGP di Lombok Tengah diharapkan menjadi prioritas peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah. DPRD Lombok Tengah kembali gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap nota keuangan dan ranperda APBD Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Melalui rancangan APBD tahun anggaran 2022 yang telah disusun untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama. Tentunya semua tuntutan masyarakat diharapkan dapat terwujud meskipun di tengah kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun seiring dengan keberhasilan program vaksinasi dan PPKM dalam penurunan kasus COVID-19 serta pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika dan menyambut digelarnya penyelenggaraan World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika pada tahun 2021 dan 2022 mendatang, diharapkan mampu mendongkrak peningkatan kemampuan keuangan daerah dan menjadi tonggak pemulihan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Penganggaran belanja daerah pada rencana APBD tahun anggaran 2022 didasarkan pula atas perkembangan isu-isu strategis, terutama pertumbuhan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika dan menyambut digelarnya penyelenggaraan event MotoGP. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Rumiawan, dihadiri Bupati Lombok Tengah, segenap pimpinan dan anggota DPRD Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka secara penuh di Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini masih belum bisa dilakukan karena pihak Disdik Lombok Barat masih menunggu surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kendati capaian vaksinasi capaian 70%, pemerintah daerah belum mengeluarkan izin belajar tatap muka untuk sekolah di Lombok Barat secara penuh. Rekomendasi untuk belajar tatap muka sejatinya harus sudah lama dikeluarkan. Bahkan jauh sebelum keluarnya surat edaran terbaru mengenai izin belajar tatap muka dari Kementerian Pendidikan maupun dari Gubernur NTB. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat menegaskan jika pihaknya belum berani berlakukan tatap muka secara penuh karena belum ada surat edaran. Kalau masalah PTM terbuka tergantung kebijakan menteri. Kalau memang sudah ada channel dari atas, kita di Lombok Barat. Tapi sekolah sudah siap semua untuk PTM terbuka pada dasarnya. Ya? Nah, tapi sekarang kita menunggu peraturan dari pusat. Antusias para peserta didik untuk bisa kembali ke sekolah pun terlihat dari banyaknya siswa yang datang ke sekolah. Namun karena sistem yang tidak memberikan, maka siswa terpaksa pulang dan datang kembali sesuai jam masuk yang sudah dijadwalkan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi menarik lain. Tetap bergabung bersama kami.